Shalom warga jemaat GKI Ebenezer yang 751 Raider, Sentani yang Tuhan Yesus kasihi. Di kesempatan ini izinkan kami PMJ dan sebagai Ketua Majelis Jemaat hendak menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan surat masuk dari BPA Sinode GKI di Tanah Papua dan oleh Badan Pekerja Kreatif GKI Sentani yang menyampaikan tentang pelaksanaan ibadah khususnya pada ibadah hari Minggu di gedung gereja. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, pasti semua kita sangat merindukan untuk berjumpa dalam ibadah bersama lewat ibadah di gedung gereja yang seperti biasanya kita lakukan pada setiap hari Minggu. Apa terlebih ketika kita mendengar ataupun sudah ada yang membaca akan surat yang dari Sinode, di mana hendak dilaksanakan ibadah di gedung gereja setiap hari Minggu yang seharusnya dimulai pada tanggal 21 Juni 2020. Namun kita pun tahu bersama bahwa lingkungan di mana kita tinggal, khususnya kita jemaat GKI Ebenezer yang 751 Raider Sentani, kita ada pada wilayah atau distrik Sentani yang oleh peristiwa pandemi COVID-19 kita ada pada area atau zona merah. Maka hal ini menjadi sebuah pergumulan bagi majelis jemaat, tetapi juga untuk kita warga jemaat yang sekaligus menjadi perhatian kita bersama. Oleh sebab itu, dalam situasi ini untuk menanggapi surat dari Sinode dan juga Klasik GKI Sentani, maka ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan yang telah digumuli oleh PMJ dan Majelis Jemaat lewat pertemuan usbu pada hari Sabtu hari ini 20 Juni 2020. Tetapi juga yang dari percakapan pertemuan ini kami menggumuli petunjuk yang sudah disampaikan oleh BPA Sinode GKI di Tanah Papua, bahwa supaya kita merasa aman untuk datang beribadah di gedung gereja, maka kami majelis hendak menyurat ke tim gugus tugas untuk melihat secara langsung lokasi tempat kita beribadah, baik di dalam gedung gereja maupun di lingkungan gereja GKI Ebenezer yang 751 Raider. Dan juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari apa yang akan menjadi petunjuk tim gugus tugas ini sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, sambil mempersiapkan segala kesiapan untuk jemaat datang beribadah di gedung gereja, maka juga ada surat penyampaian yang hendak diedarkan kepada warga jemaat agar warga jemaat pun bisa mempelajari hal-hal penting sesuai protokol kesehatan.
dan telah disepakati oleh PMJ dan Majelis Jemaat dalam pertemuan usbu hari ini, bahwa kita hendak beribadah di gedung gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Dan dalam pelaksanaan ibadah pada setiap hari Minggu yang hendak dimulai pada tanggal 5 Juli 2020 akan ada pembagian mengingat bahwa gedung gereja tidak boleh penuh seperti biasanya. Karena di dalam gedung gereja tempat duduk harus ada jarak. Yang tentunya dengan jarak ini akan membuat volume kehadiran jemaat harus dikurangi. Oleh sebab itu, kesepakatan majelis jemaat bahwa lewat ibadah subuh jam 6 dan ibadah siang jam 9 akan ada pembagian di mana contoh pada ibadah subuh yang hadir adalah jemaat dari warga kelompok 1 sampai kelompok 4. Dan pada jam 9 yang hadir adalah warga jemaat yang ada pada wilayah kelompok 5 sampai 8. Dan ini akan terjadi bergilir. Minggu depan kembali ada kelompok yang harus ada pada subuh, pada ibadah subuh, dan ada pada jam 9 ibadah pagi atau ibadah siang. Hal ini kami lakukan supaya mengingat setiap warga jemaat yang datang beribadah tidak akan merasa tidak nyaman, tetapi kita datang untuk merasa aman, tentram, ada sukacita. Tidak ada yang pasti saling rasa curiga, itu seringkali ada dalam situasi ini. Dan kami berharap ketika ada dalam pembagian kelompok, warga jemaat akan paham tentang pembagian kelompok dalam ibadah. Dan dalam ibadah ini pun, sesuai petunjuk dan arahan sinode, bahwa anak-anak tetapi juga orang tua lanjut usia, mereka tidak bisa ada di gedung gereja dalam ibadah minggu. Anak-anak dan orang tua lanjut usia, mereka tidak boleh ada di dalam gedung gereja untuk beribadah bersama. Mengingat kita harus memperhatikan kesehatan anak-anak dan orang tua dalam usia lanjut. Itu sangat penting bagi kita. Dan selanjutnya, setiap kita yang datang, kita pun harus mengikuti protokol kesehatan. Sebelum kita masuk, di depan gereja ada wadah tempat cuci tangan. Kita harus cuci tangan. Dan semua yang datang untuk beribadah, baik orang tua, pemuda-pemudi remaja, selain anak-anak, harus pakai masker. Jadi, tolong, itu pun harus dipersiapkan di rumah. Bapak Ibu jemaat, harus pakai masker. Dan ketika hendak masuk di pintu gereja, di situ ada tim kesehatan yang akan mengukur suhu tubuh kita. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kedapatan ada pada suhu 38, mohon maaf Bapak atau Ibu harus kembali ke rumah, beribadah di rumah. Sekali lagi, di depan gereja atau pintu gereja sebelum Bapak Ibu, pemuda-pemudi remaja masuk, ada tim kesehatan yang siap untuk mengukur suhu tubuh kita. Ketika kedapatan 38, maka Bapak Ibu dengan sukacita harus kembali pulang ke rumah. Itu adalah petunjuk dan arahan dari pemerintah dan juga gereja, yaitu sinode.
Dan ketika pun ada di dalam gedung gereja, Bapak Ibu akan duduk sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Tidak boleh duduk berdekatan, menghargai tempat yang sudah disediakan. Dan semua itu akan menopang Bapak Ibu boleh terlibat dengan rasa nyaman untuk beribadah. Ketika selesai ibadah, maka Bapak Ibu pun akan keluar secara teratur, tidak berdesakan. Harus keluar secara teratur, satu persatu. Yang tentu pendeta dan majelis tidak lagi ada berdiri di depan, tetapi mereka hanya menyampaikan ucapan selamat hari Minggu di samping meja altar. Dan pada saat penyampaian persembahan di kotak yang telah disediakan dalam ibadah berlangsung, Bapak Ibu juga akan mengantar itu, membawa itu dengan jarak, dengan melihat jarak, bukan datang berdesakan di depan, tetapi dengan jarak. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu, warga Jemaat GKI Ebenezer University Mata Trader, hal-hal penting ini harus diketahui. Bukan maksud bahwa kami belum bisa untuk membuka pintu gereja untuk beribadah bersama, tetapi kita harus memenuhi persyaratan sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu kami akan melibatkan terlebih dahulu tim gugus tugas untuk melihat dan memperhatikan apa yang harus kami lakukan, mempersiapkan gedung gereja ini untuk bisa pakai beribadah mulai tanggal 5 Juli 2020. Warga jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, sekiranya hal-hal ini telah kami sampaikan menopang kesukacitaan Bapak Ibu untuk selalu saling menguatkan, saling mendoakan, supaya tetap kedapatan tubuh sehat diberkati Tuhan, hingga pada tanggal 5 nanti majelis jemaat akan menyampaikan kelompok mana yang akan datang pada jam 6 ibadah subuh, dan kelompok mana yang akan datang pada jam 9 pada ibadah pagi atau ibadah siang. Satu hal lagi untuk unsur-unsur jemaat, badan pelayan unsur mohon memperhatikan bahwa ibadah di rumah belum akan dilaksanakan. Mengingat situasi yang belum memungkinkan karena kita ada di area zona merah. Sekali lagi, badan pelayan unsur PKB Telepan dan PAR memperhatikan bahwa kegiatan ibadah di rumah-rumah tetapi juga ibadah RTK belum akan dilaksanakan. Hanya saja kami menghimbau, sekiranya ibadah-ibadah tersebut bisa dilaksanakan, mari kita laksanakan lewat ibadah rekaman atau live streaming. Melibatkan pengurus untuk mengatur beberapa orang untuk menjadi pelayan firman, tetapi juga yang akan membawa liturgi dan puji-pujian, supaya ibadah di jemaat kita tetap berlangsung sesuai dengan jadwal ibadah unsur. PKB hari Senin, PAM hari Selasa, PW hari Rabu, dan ibadah tunas hari Kamis, tetapi juga menyesuaikan, dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu untuk kakak-kakak pengasuh yang akan mengaturnya, tetapi juga kepada majelis jemaat dari kelompok 1 sampai kelompok 8 mengatur jalannya ibadah RTK lewat live streaming yang dilaksanakan di gedung gereja. Hal inilah yang hendak kami sampaikan, sekiranya warga jemaat semua ada dalam sukacita, tetap sehat. Harapan kami, kita semua tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan ingat tetap pakai masker ketika harus beraktivitas di luar rumah ataupun ada di lingkungan di mana kita tinggal. Ketika kita ada dengan orang lain, tetap pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Dan paling utama selalu berdoa, bersabar, dan tetap setia taat melakukan petunjuk perintah Tuhan yang telah disampaikan oleh pemerintah
tetapi juga tim medis dan semua yang terus menghimbau tentang kesehatan kita bersama. Inilah yang hendak kami sampaikan, kiranya Tuhan yang punya kehidupan kita dalam persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang Sujul Mata Trader akan terus menyertai memberkati kita dari anak-anak sampai kepada orang tua lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.